Baik, eh, materi yang akan kami sajikan itu berjudul aspek perpajakan SAK etap. Jadi saya akan membagi menjadi 3 materi. Itu yang pertama mengenai beban pajak tangguhan. Terus yang kedua beban pajak penghasilan dan taksiran pajak penghasilan. Yang ketiga mengenai pajak penghasilan badan. Karena kemarin sudah dari Bapak dan Ibu kemarin sudah dijelaskan mengenai bagaimana SAKEB itu, makanya ini saya menyajikan yang inti dari SAKEB di dalam aspek perpajakan. Kita mulai aja. Yang pertama mengenai beban pajak tangguhan. Jadi beban pajak tangguhan itu adalah beban pajak yang timbul akibat adanya perbedaan temporer antara laba menurut akuntansi atau komersial dengan laba menurut fiskal atau perpajakan. Jadi perbedaan ini menyebabkan jumlah pajak yang diakui dalam laporan keuangan berbeda dengan jumlah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan pada periode yang sama. Namun, perbedaan ini akan tertutup atau terbalas di periode berikutnya, sehingga disebut sebagai perbedaan temporer. Jadi, untuk berpajak tangguhan ini adalah fasilitas yang diberikan untuk mengakui perbedaan antara akuntansi dan fiskal. Jadi perbedaan itu nanti ditampung di dalam akun yang namanya beban pajak tangguhan. Terus selanjutnya, jadi beban pajak tangguhan itu muncul karena ada 2 hal. Itu yang pertama pendapatan, yang kedua beban yang diakui pada waktu yang berbeda antara akuntansi dan perpajakan. Jadi pendapatan secara akuntansi atau beban secara akuntansi itu pengakuannya bisa berbeda antara pengakuan fiskal dan akuntansi atau standar akuntansi. Contohnya apa? Contohnya mengenai penyusunan aset tetap, cadangan kerugian piutang, beban garansi dan lain-lain. Ya. Selanjutnya penerapan beban pajak tangguhan dalam akuntansi. Jadi dalam akuntansi itu beban pajak tangguhan itu diatur dalam SAKEP bab 29 dan PSAK 46. Penerapannya meliputi itu yang pertama mengenai pengakuannya. Jadi beban pajak tangguhan itu diakui ketika terdapat perbedaan temporer antara nilai tercatat aset atau kewajiban di laporan keuangan dan dasar pengenaan pajaknya atau tax base untuk pengakuannya. Terus untuk pengukurannya, beban pajak tangguhan itu dihitung dengan mengalihkan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku. Maksudnya tarif pajak yang berlaku adalah tarif pajak penghasilan badan yang berlaku saat ini atau saat tahun pajak itu dibuka ya. Terus untuk penyajiannya adalah itu terdapat dalam laba rugi, itu namanya beban pajak terdiri dari beban pajak terkini atau current tax dan babak pajak tangguhan atau different tax. Terus untuk di dalam neraca atau posisi laporan keuangan itu ada di liabilitas di aset atau liabilitas pajak tangguhan yang disajikan secara terpisah. Jadi pajak tangguhan itu nanti di dalam neraca itu bisa
masuk dalam kategori aset atau liabilitas pajak tangguhan tergantung nanti apa ya, case yang nanti yang ada ya. Jadi kalau misalnya aset itu dihapus sebagai aset itu jika terdapat perbedaan. Jadi pengakuan akuntansi dan pajak itu ada selisih kurang. Jadi nanti dihapus sebagai aset. Kalau ada selisih lebih, itu nanti dihapus sebagai liabilitas. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya nanti. Selanjutnya mengenai jenis pajak tangguhan. Tadi sudah saya jelaskan, itu ada dua. Yang pertama itu aset pajak tangguhan atau different tax asset yang muncul jika masa depan akan ada pengurangan pajak terutama akibat beda temporer yang boleh dikurangkan. Maksudnya begini, maksudnya jika ada perbedaan antara pengakuan akuntansi dan pengakuan fiskal pajak yang berakibat mengurangi pajak yang akan dibayarkan, itu nanti akan ditampung di akun namanya aset pajak tangguhan. Dan untuk liabilitas pajak tangguhan atau different tax liability itu muncul di masa depan yang akan menambah pajak terutang akibat beda temporer. Jadi kebalikannya ya, jika tadi aset itu perbedaan itu berdampak pada pengurangan pembayaran pajak, kalau yang liabilitas itu berdampak pada penambahan pembayaran pajak. Itu contohnya ya. Ini saya kasih contoh yang untuk penyusutan, karena paling sering ditemui itu kan perbedaan pengakuan penyusutan dalam akuntansi dan dalam fiskal. Ini sebagai contoh nih, PT Maju pada tahun 2021 itu mengakui beban penyusutan aset itu sebesar 100 juta per tahun. Namun menurut pajak beban penyusutan, maksudnya menurut fiskal ya, menurut fiskal beban penyusutan aset itu sebesar 150 juta per tahun. Jadi kan terdapat selisih sebesar 50 juta. Artinya ada secara pajak itu kurang pengakuan sebesar 50 juta. Yang secara akuntansi itu diakui 100 juta, tapi secara pajak harus diakui 150 juta. Jadi kan atas selisih tersebut kan mengibatkan terjadinya perbedaan temporer. Terus di sini ada laba sebelum pajak menurut akuntansi, ini kita asumsikan aja. Untuk tahun 2021 itu labanya 200 juta, 2022 itu labanya 250 juta, 2023 itu labanya 210 juta, dan 2024 itu labanya 230 juta. Dan untuk tarif pajak itu 22%. Dengan manfaat ekonomis pajak selama 4 tahun dari tahun 2021 sampai 2024. Nah, untuk catatan, perbedaan pengakuan temporer beban penyusutan antara akuntansi dan pajak itu terletak pada metode, tarif, masa manfaat, aset yang diatur oleh tarif akuntansi atau SAK, dan ketentuan perpajakan. Jadi untuk penyusunan aset dalam undang-undang perpajakan itu kan hanya diakui ada dua ya. Yang pertama itu metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun. Sedangkan untuk akuntansi kan ada banyak itu. Jadi jika ada perbedaan itu makanya selisih atas perbedaan tadi diakui sebagai beban pajak tangguhan. Untuk perhitungannya seperti ini.
Jadi ini saya sudah buatkan tabel. Untuk tahun 2021 itu ada perbedaan temporer itu sebesar 50 juta ya, bisa dilihat di layar ya. Sampai 2022, 2023, dan 2024 itu ada selisih 50 juta. Ringkasan tabelnya sebagai berikut. Tahun 2021, laba sebelum akuntansi kan 200 juta tuh. Itu ada koreksi fiskal, itu koreksi negatif, itu sebesar 50 juta. Artinya dia akan mengurangi laba, gitu kan. Jadi laba fiskalnya jadi 150 juta. Dan pajak terkininya jadi 33 juta. Kan begitu. Itu dari 150 juta dikali 22%, karena tarif pajaknya kan 22% tuh. Nah, untuk utang pajak tangguhannya itu 11 juta. Beban manfaat pajak tangguhannya tuh 11 juta, total beban pajaknya 44 juta, sehingga laba setelah pajak 156 juta. Tahun 2002 sama cara perhitungannya. Yang tadi 2025 itu yang berbeda, gitu kan. Jadi untuk laba sebelum pajaknya itu 240 juta, tidak ada koreksi fiskal, jadi laba kena pajaknya tetap sama 250 juta. Pajak terkininya jadi 52.800, utang pajaknya jadi 44 juta, beban manfaat pajaknya 44 juta, total beban pajaknya jadi 8.800. Laba setelah pajak 231.200. Nah, untuk penjelasan ringkasan ini seperti ini. Jadi di tahun 2021 tadi kan sudah dijelaskan kan secara akuntansi kan ada pengakuan beban perusahaan itu 100 juta. Maka perusahaan itu akan melakukan pengakuan jurnal itu beban penyusutan terhadap akumulasi depresi penyusutan sebesar 100 juta gitu kan. Nah, untuk menghitung beban pajak penghasilan ini yang perlu saudara perhatikan ya. Jadi kunci dari untuk menghitung beban pajak tangguhan itu adalah di koreksi fiskal. Karena tadi ada selisih 50 juta. Jadi ada kurang pengakuan sebesar 50 juta. Makanya koreksi fiskal yang dilakukan adalah koreksi fiskal negatif. Artinya dia akan mengurangi laba sebelum pajak yang sebelumnya 200 juta menjadi 150 juta kan begitu. Nah, untuk menghitung beban pajak penghasilan itu kan ada dua kan. Yang pertama beban pajak terkini, yang kedua beban atau manfaat pajak tangguhan. Nah, karena tadi tarif pajak yang kita gunakan itu 22%, makanya untuk menghitung beban pajak terkini itu adalah laba neto fiskal sebesar 150 juta dikali 22%. Jadi nilainya 33 juta kan gitu. Nah, untuk menghitung beban atau manfaat pajak tangguhan itu selisih dari selisih dari pengakuan beban penyusutan tadi dikali 22%. Artinya kan selisihnya kan 50 juta tuh. Dikali 22% jadi 11 juta. Jadi total beban pajak penghasilannya adalah 44 juta kan begitu. Nah, jadi laba ruginya bisa terbentuk seperti ini. Laba rugi sebelum pajak itu 200 juta, dan beban pajak penghasilan itu ada dua, beban pajak terkini 33 juta, beban atau manfaat pajak tangguhan itu 11 juta, jadi jumlah total beban pajak penghasilan 44 juta. Jadi laba setelah pajak
jadi 156 juta untuk tahun 2021. Pengakuannya seperti ini pengakuannya ya. Ini yang paling penting ini. Tadi pengakuan pajak terkini itu diakui sebagai beban pajak terkini pada utang pajak terkini sebesar 33 juta. Dan pengakuan beban pajak tangguhan di tahun 2021 itu adalah beban pajak tangguhan pada utang pajak tangguhan sebesar 11 juta. Itu. Selanjutnya kita harus menghitung juga untuk tahun 2022 karena tadi kan kita harus menghitung selama 4 tahun ya dari 2021 sampai 2024 ya. Jadi caranya sama seperti yang tahun 2021 itu dari laba sebelum pajak 250 juta itu ada korelasi negatif sebesar 50 juta. Nanti Bapak Ibu tolong diperhatikan ya tabel saya yang di depan tadi. Jadi tabel saya yang di depan tadi yang ini. Nah, yang ini sebagai acuan untuk melakukan koreksi fiskal. Jadi tabel temporer ini dan tabel tingkat itu adalah acuan untuk kita melakukan koreksi fiskal. Nah, karena tadi selisihnya ada 50 juta, makanya kita melakukan koreksi fiskal negatif bisa 50 juta. Jadi artinya apa? Artinya laba sebelum pajak itu berkurang 50 juta. Jadi laba neto fiskalnya jadi 200 juta. Jadi tolong diperhatikan ya. Jadi untuk beban pajak tangguhan itu kuncinya ada di koreksi fiskal. Itu ya. Dan tadi untuk menghitung beban pajak terkini sama ini tadi laba neto fiskal tadi dikali 22%, 44 juta, dan beban pajak tangguhannya jadi selisihnya tadi 50 juta tadi dikali 22%, 1 juta. Jadi jumlah beban pajak penghasilan adalah 55 juta. Nah, untuk laporan laba rugi setelah koreksi fiskal itu seperti berikut ya. Jadi karena laba sebelum pajak 250 juta, beban pajak penghasilannya itu ada 44 juta adalah beban pajak terkini, 11 juta beban atau manfaat pajak tangguhan. Jadi jumlah beban pajak penghasilan sebesar 55 juta. Laba setelah pajaknya adalah di laba sebelum pajak tadi dikurangi 55 juta jadi 195 juta. Ya. Untuk pengakuan beban pajak terkini di tahun 2022 itu sama seperti tahun 2021, yaitu beban pajak terkini pada utang pajak terkini di yang saya saksikan ini bisa 44 juta. Dan untuk pengakuan beban pajak tangguhan tahun 2022 itu beban pajak tangguhan sebesar 11 juta pada utang pajak tangguhan. Tadi kan sudah dijelaskan di depan bahwa jika di masa depan itu ada penambahan pajak yang seharusnya dibayarkan, makanya dalam posisi laporan keuangan atau neraca itu ditaruh di akun namanya utang pajak tangguhan. Tapi kalau ada pengurangan pajak, nanti beda lagi nanti jumlahnya aset pajak tangguhan pada beban pajak tangguhan. Itu jika tadi kalau 50 juta tadi kan kurang pengakuannya, tapi kalau jika lebih pengakuannya nanti jurnalnya bukan utang pajak tangguhan lagi, tapi aset pajak tangguhan didapat lawannya beban pajak tangguhan. Karena ini contohnya kebetulan selisihnya itu selisih temporer itu kurang, makanya kita lawannya adalah utang pajak tangguhan. Lanjut ya.
Untuk tahun 2023 juga sama, hitungnya sama seperti tadi. Ya, jadi hasilnya itu labanya jadi 163.800.000, gitu kan. Untuk apa namanya, pengakuannya juga sama. Ini saya langsung ya. Ya, untuk tahun 2004 tuh masih sama juga, pengakuannya juga masih sama ya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Jadi akan dilakukan jurnal kembali di akhir tahun keempat. Jadi karena nilai penyusunan itu sudah nol, jadi akumulasinya sudah nol, atau masa manfaat itu sudah selesai, maka di tahun akhir tahun keempat itu harus di jurnal balik, gitu kan. Ini saya kasih contoh nih. Ini yang paling penting nih ya, dibatalkan juga nih. Nah, karena tadi contohnya kita sampai di tahun 2024 aja, makanya ini kita pakai asumsi. Jika asumsi di tahun 2025 itu labanya itu 240 juta, nah, jadi kita nggak ada koreksi fiskal, kosong, gitu kan. Kita langsung ke pajak terkini, di laban itu dikali 22% sebesar 52.800. Untuk beban pajak tanggungannya dipastikan tidak ada karena kan tidak ada apa namanya beda temporer ya. Jadi untuk laba rupiah jadi begini, jadi 240 juta itu laba sebelum pajak, itu asumsi lagi ya. Terus beban pajak penghasilannya adalah 52 juta dikurangi 44 juta, itu total dari beban pajak tanggungan di tahun 2021 sampai 2024. Jadi laba setelah pajaknya adalah 231.200 juta. Untuk pengakuannya seperti ini perlu diperhatikan. Jadi untuk pengakuan beban pajak terkini tahun 2025 itu sama. Jadi beban pajak terkini pada utang pajak terkini sebesar 52 juta. Nah, untuk pengakuan beban pajak tangguhan di tahun 2025 ini salah ketik, maaf nih. Itu dibalik ya jadi ya. Jadi jumlah beban pajak tangguhan di tahun 2021 sampai tahun 2024 sebesar 44 juta, lawannya adalah beban pajak tangguhan. Jadi kalau tadi di tahun 2021 sampai 2024 itu beban pajak tangguhan lawan utang, di tahun 2025 karena itu masa manfaatnya sudah berakhir, dibalik. Jadi hutangnya dinolkan kan. Jadi utang pajak tangguhan lawannya beban pajak tangguhan. Ya. Jadi begitu ya, nanti tolong diperhatikan apa namanya, yang pertama tadi mengenai koreksi fiskal, yang kedua pengakuan jurnalnya, entah itu beban pajak terkini ataupun beban pajak tangguhannya, dan jangan lupa di masa manfaat yang sudah habis wajib dilakukan jurnal kembali. Itu kuncinya di situ. Kita lanjutkan ya. Jadi ini ringkasannya. Jadi beban pajak tangguhan itu muncul akibat perbedaan temporer antara pengakuan secara akuntansi dan perpajakan. Dan penerapannya itu diakui dan diukur sesuai dengan SAKEP bab 29 dan PSAK nomor 46. Dan itu dicatat dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, di laporan laba rugi itu akunnya namanya beban pajak tangguhan. Kalau di laporan posisi keuangan atau neraca itu di aset pajak tangguhan atau di liabilitas utang pajak tangguhan. Iya. Jadi sebenarnya ada beberapa contoh, tapi ini saya sampaikan yang paling krusial aja. Nanti kalau misalnya ada waktu
ada waktu yang agak panjang, nanti saya bisa tambahin jelasin mengenai beban garansi dan cadangan kerugian piutang ya. Ini begitu. Saya lanjut ke materi yang kedua, itu mengenai beban pajak penghasilan dan pelaksanaan pajak penghasilan. Jadi beban pajak penghasilan itu mempunyai definisi adalah beban pajak penghasilan adalah jumlah pajak yang dihitung berdasarkan laba kena pajak menurut akuntansi yang harus dibayarkan perusahaan atas penghasilan dalam satu periode tertentu. Jadi letaknya di laporan keuangan itu dicatat di laporan laba rugi ya, sebagai salah satu komponen beban usaha. Dan fungsinya itu mencerminkan kewajiban pajak yang timbul dari pendapatan yang telah diakui secara akuntansi selama periode berjalan. Jadi contoh penyataannya, jadi tadi debitnya beban pajak penghasilan, kreditnya utang pajak penghasilan. Nah, untuk taksiran pajak penghasilan sendiri, itu definisinya adalah taksiran pajak penghasilan adalah estimasi jumlah pajak yang akan dibayar berdasarkan perhitungan sementara sebelum dilakukan rekonsiliasi fiskal atau penyesuaian akhir. Artinya, kalau taksiran pajak penghasilan itu masih bersifat sementara ya, belum final. Jadi, untuk letak di laporan keuangannya, biasa dicatat di kewajiban lancar atau liabilitas jangka pendek di laporan posisi keuangan dengan nama akun taksiran pajak penghasilan atau utang pajak penghasilan. Jadi kalau mau mengakui itu sebagai taksiran pajak penghasilan, itu nanti di liabilitas itu nama akunnya taksiran pajak penghasilan, artinya perhitungan pajaknya itu masih bersifat sementara. Jadi ini kan fungsinya kan menunjukkan bahwa jumlah pajak yang diperkirakan harus dibayar yang nilainya masih bisa berubah. Nah, setelah dilakukan perhitungan pajak final. Jadi sebagai contoh misalnya begini, debitnya beban pajak penghasilan, kreditnya taksiran pajak penghasilan. Kalau yang tadi kan beban pajak penghasilan, kreditnya utang pajak penghasilan, kan begitu. Itu kan kalau sudah final. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menampilkan laporan keuangan itu pada saat perhitungan pajaknya itu belum final, jadi bisa menggunakan akun yang namanya taksiran pajak penghasilan di posisi kewajiban lancar atau liabilitas jangka pendek di laporan posisi keuangan ya. Nah, ini tabel perbandingannya. Satu untuk divisi ya, definisi. Untuk beban pajak penghasilan itu pajak yang dibayarkan pada laba. Tapi untuk taksiran pajak penghasilan, estimasi pajak yang harus dibayarkan kan gitu. Terus untuk letak di laporan keuangan itu ada di, kalau beban pajak penghasilan ada di laba rugi, taksiran pajak penghasilan ada di laporan posisi keuangan atau neraca di liabilitas jangka pendek. Untuk sifatnya, beban pajak penghasilan itu akumulasi beban selama periode. Kalau taksiran, estimasi yang bisa berubah begitu. Untuk fungsinya itu mencatat beban pajak periode. Untuk taksiran pajak penghasilan menunjukkan perkiraan utang pajaknya. Perlu diingat ya, kalau beban pajak penghasilan itu posisinya di laba rugi, tapi kalau taksiran itu posisinya di laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi ini penyajian di laporan laba rugi. Jadi kalau beban pajak penghasilan itu adalah total pajak yang menjadi beban perusahaan dalam satu periode yang terdiri dari beban pajak terkini,
foreign tax expense atau pajak yang dihitung berdasarkan laba kena pajak menurut peraturan perpajakan untuk periode berjalan dan benar-benar terutang pada periode tersebut. Kalau beban pajak tangguhan atau different tax expense itu pajak yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba menurut akuntansi dan laba menurut fiskal yang akan berpengaruh pada pajak di masa depan. Nah, untuk taksir pajak penghasilan dalam konteks laporan laba rugi itu sudah digunakan untuk menyebut estimasi jumlah pajak yang harus diakui. Jadi banyak kita jumpai taksir pajak penghasilan itu sebagai pengganti beban pajak penghasilan di laba rugi, gitu kan? Jadi, tapi dalam praktek istilah taksiran pajak penghasilan itu sering merujuk pada pos beban pajak penghasilan yang belum final, yang masih berupa estimasi sampai pelaporan SPT tahunan. Namun istilah resmi dan baku dalam SAK, beban pajak penghasilan yang terdiri dari beban pajak terkini dan beban pajak tanggungan. Masa begini, sering kita jumpai taksiran pajak penghasilan itu sebagai pengganti beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi yang bertujuan untuk laporan itu beban pajak penghasilan itu masih belum final. Tetapi perlu diingat istilah resmi itu menurut SAK itu adalah beban pajak penghasilan yang terdiri dari beban pajak terkini dan beban pajak tangguhan. Artinya SAK tidak mengakui yang namanya taksana pajak penghasilan dari beban. SAK yang diakui adalah beban pajak terkini dan beban pajak tangguhan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat laporan keuangan yang untuk laporan laba ruginya itu ada pengakuan taksana pajak penghasilan, itu secara SAK memang tidak diakui. Jadi kalau mau mengakui taksana pajak penghasilan ya seharusnya diakui di posisi liabilitas atau di neraca, bukan di laba rugi seperti tadi yang saya jelaskan di depan tadi. Tapi rata-rata kalau di laporan yang kita lihat itu banyak yang masih menggunakan taksiran pajak penghasilan itu diakui di laporan laba rugi sebagai pengganti akun beban pajak penghasilan. Nah, itu yang secara akuntansi, secara standar akuntansi memang tidak diakui sih. Secara standar akuntansi itu yang diakui adalah tadi beban pajak terkini dan beban pajak tangguhan. Ini ringkasannya nih. Jadi beban pajak penghasilan itu adalah jumlah pajak yang diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi berdasarkan perhitungan akuntansi. Sedangkan taksiran pajak penghasilan adalah estimasi utang pajak yang akan dibayar yang dicatat di dalam neraca dan dapat berubah setelah perhitungan di akhir pajak yang dilakukan. Jadi perbedaan utamanya itu terletak pada fungsi dan letak pencatatan di laporan keuangan serta sifat yang satu bersifat beban dan yang lain bersifat estimasi kewajiban. Jadi jelas ya di sini ya. Jadi jika Bapak Ibu menjumpai laporan keuangan, apalagi posisi laba rugi itu untuk beban pajak penghasilan, akun beban pajak penghasilan itu diganti dengan taksiran pajak penghasilan, itu artinya kurang sesuai, tidak pas. Jadi yang sesuai adalah taksiran pajak penghasilan itu diakui di dalam estimasi kewajiban atau liabilitas. Mungkin Bapak Ibu masih familiar dengan beban pajak penghasilan yang diganti dengan taksana pajak penghasilan. Ya ini mulai dari sekarang kalau dengan penjelasan yang kita lakukan ini bisa dirubah
Kalau mau mengakui seperti taksiran ya nanti diakui di liabilitas, bukan di liability. Gitu kira-kira. Kita lanjut ya. Nah ini nyambung yang tadi saya menjelaskan mengenai beban pajak tangguhan. Terus ada perbedaan mengenai akun beban pajak penghasilan dan taksana pajak penghasilan. Sekarang yang akan saya jelaskan adalah tentang pajak penghasilan badannya. Ini secara pajaknya. Jadi kewajiban PPh secara umum untuk badan itu berupa PT, CV, koperasi, yayasan, dan bentuk badan lainnya. Itu yang pertama itu menghitung pajaknya sendiri. Antara lain PPh pasal 25 dan PPh pasal 29. Terus menghitung dan memotong pajaknya orang lain atau pihak lain. Antara lain ada PPh pasal 21, ya, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26. Nah, untuk menghitung pajak penghasilan sendiri, jadi mulai tahun 2014, termasuk tahun 2024, untuk menghitung pajak penghasilan sendiri orang pribadi atau badan, secara garis besar, antara lain ada 6 cara menghitung. Ini saya ringkas ada 6 cara menghitung. Itu yang A, itu untuk usaha dengan peredaran bruto atau penjualan setahun tahun lalu lebih dari 4,8 miliar, menghitung pajak sendiri dengan cara itu yang pertama, menghitung pajak setahun yang disebut PPh terutang 1 tahun. Itu yang kedua, menghitung pajak sendiri yang disetor di akhir tahun yang disebut PPh pasal 29. Yang ketiga, menghitung pajaknya sendiri yang disetor di setiap bulan yang disebut PPh pasal 25. Terus yang B, jika ada usaha peredaran bruto atau penjualan setahun tahun lalu, itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Jadi untuk menyetor pajaknya sendiri itu pakai PP 46, itu adalah PPh final 1% dikali peredaran bruto atau penjualan setiap bulan. Nah, tapi peraturan ini tuh tidak diperpanjang sejak Juli 2018. Perlu diingat ya, jadi aturan ini cuma sampai Juli 2018. Jadi Agustus itu sudah nggak menggunakan PP 46 lagi. Yang C, jasa pekerjaan bebas. Jadi tidak ada batasan peredaran bruto atau penjualan, baik penjualannya kurang dari 48M maupun penjualan lebih dari 48M. Menghitung pajak sendiri dengan cara yang pertama, menghitung pajak setahun yang disebut PPh terutang 1 tahun, dua, menghitung pajak sendiri yang disetor di akhir tahun yang disebut PPh pasal 29, yang ketiga, menghitung pajak sendiri yang disetor tiap bulan yang disebut PPh pasal 25. Ini yang B nih. Usaha yang dikenakan PPh final selain PPh final 1%, yaitu jenis usaha yang dikenakan PPh final dengan peraturan tersendiri dan tarif PPh final sesuai dengan jenis usahanya masing-masing. Jadi nanti PPh final itu selain yang 1%, itu ada jenis usaha yang dengan PPh itu sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh DJP ya. Jadi ada aturannya sendiri, tarifnya juga berbeda-beda. Terus yang E, itu usaha dengan peredaran bruto atau penjualan setahun tahun lalu. Jadi tidak lebih dari 4,8 miliar untuk menyetor pajaknya sendiri. Nah ini paketnya PPh 23. Jadi yang tadi ada PPh 46 itu berlaku cuma sampai Juli 2018. Ini ada peraturan terbaru PP 23. Jadi pajaknya turun 50%, yang tadinya 1%, sekarang jadi 0,5% kali peredaran itu. Jadi wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif skema 0,5%
atau menggunakan skema norma yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Peraturan jangka waktu mengenai tarif PPh final 0,5% sebagai berikut. Bagi wajib pajak pribadi, yaitu selama 10 tahun. Artinya, wajib pajak pribadi itu menggunakan tarif 0,5% jika penghasilannya di bawah 448M itu hanya diperbolehkan selama 7 tahun. Setelah itu wajib menggunakan pembukuan atau laporan keuangan. Sudah nggak boleh lagi menggunakan PP23 lagi. Terus untuk bagi wajib pajak badan di berbentuk koperasi, persekutuan komunitas, firma, itu selama 4 tahun, sama seperti yang pribadi tadi. Jadi bagi wajib pajak badan yang penghasilannya kurang dari 4,8 miliar, itu hanya bisa menggunakan tarif PPh final itu selama 4 tahun. Jadi jika lebih dari 4 tahun, dia wajib menggunakan pembukuan atau laporan keuangan. Udah nggak bisa lagi menggunakan PP23 lagi, gitu. Dan bagi wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas selama 3 tahun. Nah, untuk PT maksimal 3 tahun. Jika lebih dari itu memang nggak boleh lagi menggunakan PP23 lagi. Itu dihitung sejak WP lama tahun pajak berlaku 1 Juli yang tadi itu, WP baru sejak tahun terdaftar. Jadi kalau yang WP lama itu berarti PP itu berlaku per 1 Juli. Kalau WP baru, jadi sejak tahun itu terdaftar mulai kapan? Untuk yang F ya, dalam peraturan baru mengenai PPh final UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, UMKM dengan kriteria tertentu tidak dikenakan pajak final. Jadi UMKM dengan kriteria tertentu artinya UMKM BP pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak mencapai 500 juta atau di bawah 500 juta tidak dikenakan PPh final. Nah, ini ada peraturan baru nih, kita 2021. Jadi UMKM yang penghasilannya di bawah 500 juta itu tidak dikenakan PPh final. PP 23 tadi. Jadi kalau PP 23 tadi kan menjelaskan bahwa penghasilan atau penjualan atau peredaran bruto di bawah 4,8M itu kena 0,5. Dengan peraturan yang baru ini, peredaran bruto atau penjualan dalam setahun yang di bawah 5 juta itu tidak kena pajak atau tidak kena PP 23. Itu kira-kira. Nah, ini tentu tarif PPh badan. Jadi tarif PPh badan itu sebesar 25% untuk Undang-Undang PPh pasal 17, gitu kan. Untuk tarif PPh badan lagi ada lagi tuh 22% mulai tahun 2020 sampai 2024. Itu pakai Undang-Undang HPP tahun 2021. Nah, tapi untuk tahun 2025 jika peraturan masih belum berubah masih menggunakan tarif 22%. Tapi kalau berubah kita mengikuti tarif yang baru ya. Dan ada validitas pengurang tarif PPh sebesar 50% di pasal 31E. Jadi pasal 31E itu wajib pajak badan dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas pengurangan sebesar 50%. Dan tarif umum dikenakan atas pajak penghasilan dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Mungkin bisa lebih jelas kita pakai tabel dulu ya. Jadi ini ada tabelnya nih yang saya buat. Jadi dari tarif pasal 17 sampai dengan pasal 31I. Maka pengertian tarif PPh badan adalah sebagai berikut ya. Untuk peredaran bruto atau penjualan sampai dengan 48M
tarif pajak sebelum tahun 2020 itu masih menggunakan laba kena pajaknya 12,5%. Ya tadi ya, yang dapat fasilitas tadi ya. Terus untuk tarif tahun 2020 sampai 2024 itu laba kena pajaknya 11%. Nah, tarif 2025 jika nggak ada perubahan peraturan masih menggunakan tarif pajak 11% yang dapat fasilitas. Artinya mendapat fasilitas itu yang tarif pajaknya mendapat potongan 50% ya. Terus yang kedua, penjualan atau perdagangan bruto sampai dengan 50 miliar. Tahun 2020 itu penjualan sampai dengan 48 M, laba kena pajaknya 12,5% karena kena fasilitas ya. Selebihnya di atas 48 M kena 25%. Untuk tarif 2020 sampai dengan tarif 2024 itu penjualan yang sampai dengan 4,8 M itu laba kena pajaknya 11%. Dan penjualan selebihnya di atas 4,8 miliar, laba kena pajak masih sama ya, sama seperti tarif tahun 2020 sampai 2024. Tapi kalau nanti ada perubahan ya mengikuti aturan yang terbaru. Gitu. Untuk sampai saat ini belum ada perubahan, jadi masih menggunakan tarif lama. Untuk yang ketiga, penjualan di atas 50 miliar di tahun 2020 itu laba kena pajaknya 25%. Karena di atas 50 miliar jadi nggak dapat fasilitas kan begitu. Terus tahun 2020 sampai 2024 laba kena pajaknya itu 22%. Ya. 22 masih sama 22%, tapi kalau ada perubahan ya mengikuti aturan yang baru. Nah, ini biar lebih gampang kita pakai contoh aja ya. Kita pakai contoh supaya Bapak Ibu lebih mudah dipahami. Soalnya kalau cuman bicara aturan itu kadang-kadang juga membingungkan juga. Jadi ini ada contoh nih. Ini ada PT Bata tahun 2012 melakukan penjualan perdagangan bruto sebesar 4,2 miliar. Harga pokoknya 3,3 miliar dan biaya usahanya 400 juta. Ini asumsi angka-angka sesuai dengan undang-undang PPh ya. Terus bagaimana kita menghitung PPh terutang tahun 2012? Dapatnya begini, penjualannya 4,2 miliar dikurangi harga pokok penjualan tuh 3,3 miliar, jadi laba brutonya kan 900 juta. Terus dikurangi lagi biaya usahanya sebesar 400 juta. Jadi laba bersih atau laba kena pajaknya itu 500 juta. Nah, PPh terutangnya tadi ya, kalau kita ngacu ini PPh terutangnya itu sebelum tahun 2020 kan karena kan masih 12,5% kan. 12,5% dikali 500 juta. Jadi 62.500. Jadi kalau di tahun 2012 kita untuk menghitung, nanti kalau misal Bapak Ibu ada melakukan pembetulan di tahun-tahun tersebut, itu tarif pajaknya masih menggunakan 12,5%. Itu kan, walaupun Bapak Ibu nanti betulkannya di tahun ini misalnya, tapi kan yang dibetulkan kan tahun 2012 tuh. Nah, kena pajaknya tetap 12,5% mengikuti aturan yang berlaku. Terus misalnya nih, di soal pertama tadi, tahunnya diganti tahun 2014, kan begitu. Ya. Jadi gini, penjualan rata-rata setiap bulan kan 350 juta. Itu dari mana? Dari
4,2 miliar itu bagi 12 kan, jadi kan rata-rata kan 350 juta. Nah, itu cara ngitungnya kita pakai PBH final 100%. Jadi 350 juta tadi dikali 1%. Jadi bayarnya 3.500.000 tiap bulan. Jadi PBH final itu dibayarkan di setiap bulan ya Bapak Ibu ya. Nanti Januari bayar, hitung 1% kali 350, bayarnya kan 3.500.000 tuh nanti bayarkan tuh pakai PBH final tuh, pakai e-billing kan. Terus sampai Desember. Artinya apa? Artinya pada Januari sampai Desember bayar pajaknya jadi 42 juta. Jadi 12 kali 3.500.000 ya. Jadi kalau PBH final itu bayarnya setiap bulan ya Bapak Ibu ya, bukan tahun sekali ya. Bayarnya setiap bulan. Selanjutnya nih. Nah, selanjutnya jika tahunnya diganti nih 2019 gitu kan. PBH totalnya berapa tahun 2019? Sama. Jadi tadi kalau tadi pakai PP 46 1%, sekarang pakai PP 23 yang 0,5% lagi. Nah, jadi penjualan setiap bulan itu dikali 0,5%. Ya. Nanti bayarnya juga sama, bayarnya kalau PBH final itu bayarnya setiap bulan, bukan setahun sekali, per bulan dibayarkan kan gitu. Tapi perlu diingat, PT Bata ini hanya boleh menggunakan PP 23 itu sebatas selama 3 tahun. Tadi kan berjalan di atas tuh. Jika penghasilannya di bawah 4,8 M, personal terbatas itu boleh menggunakan PP 23. Cuman sebatas 3 tahun. Setelah itu nggak boleh lagi, setelah itu menggunakan pembukuan atau laporan keuangan. Kayak gitu. Ini sekarang ada soal lagi nomor 4 nih. Ini jika PTA di tahun 2014 melakukan penjualan 51 miliar. Harga pokok penjualannya 45 miliar dan biaya usahanya 2 miliar. Jadi asumsi angka-angka itu sesuai dengan undang-undang PPh ya. Jadi bagaimana cara menghitung PPh terutang di tahun 2014? Ini kan beda lagi nih. Ini karena penjualannya di atas yang tadi, contoh yang tadi itu 1 sampai 3 itu penjualannya masih di bawah 4,8 miliar. Kalau ini sudah di atas 50 miliar. Nanti Bapak Ibu harus diingat ya, nanti di tabel ini. Kalau di atas 50 miliar itu berarti kalau sebelum tahun 2020 itu kan tarifnya 25%. Kalau setelah tahun 2020 sampai 2024 itu tarifnya 22%. Kalau 2025 masih belum ada perubahan, masih sama kan gitu. Jadi itu diperhatikan ya. Jadi cara menjawabnya, jadi nggak boleh lagi nih kalau di atas 50 miliar kan berarti kan nggak boleh lagi menggunakan PP 23 ataupun PP 46 kan. Kita harus menggunakan pembukuan kan begitu. Jadi kalau penjualannya 51 miliar, harga pokoknya itu 45 miliar, itu kan dikurangi kan. Jadi laba brutonya itu jadi 6 miliar. Terus beban usahanya 2 miliar. Jadi laba bersihnya adalah laba bruto dikurangi dengan beban usaha. Laba bersihnya jadi 4 miliar. Ya. Ini laba bersih ini ada laba kena pajak ini. Tapi ya terutangnya karena tadi tahunnya tahun 2014 kita masih menggunakan tarif 25%. Jadi PPh terutangnya 25% kali 4 miliar jadi 1 miliar kan begitu. Nah, kita masuk ke soal kelima. Ini masih sama. Jika tahunnya di soal tadi itu soal nomor 4 tadi, saya ganti
di tahun 2021. Nah ini tadi tahunnya kan 2014, sekarang tahunnya saya ganti nih tahun 2021. Bagaimana cara ngitungnya? Karena kalau pajak itu kan kita harus mengikuti aturan yang terbaru ya. Jadi kita nggak bisa aturan lama itu kita nggak bisa pakai terus jika ada aturan yang terbaru. Karena di tahun 2021 ada aturan terbaru, makanya cara menghitungnya juga berbeda juga. Jadi laba ruginya juga dihitung dulu, bukan? Yang membedakan adalah tarifnya. Yang tadi tarifnya 25%, ini tarifnya jadi 22%, bukan? Jadi bayarnya lebih murah nih. Kan? Yang tadi 1 miliar ini jadi 880 juta. Itu ya Bapak Ibu, kira-kira. Ini saya lanjut lagi nih. Ini untuk soal nomor 6. Kalau yang tadi, yang pertama tadi itu contoh jika peredaran usahanya itu di bawah 4,8 M. Terus selanjutnya itu peredaran usahanya di atas 50 miliar. Sekarang jika peredaran usahanya itu di bawah 50 miliar, di atas 4,8 M, tapi di bawah 50 miliar bagaimana? Ini contohnya. Di PTC dalam tahun 2014 itu melakukan penjualan besar 30 miliar. Itu kan? Harga pokok penjualannya kan 27 miliar dan biaya usahanya 600 juta. Terus kita diminta untuk menghitung PBH terutang tahun 2014. Nah, ini beda lagi nih cara menghitungnya. Mungkin dari sebagian Bapak itu Ibu udah familiar juga ya dengan perhitungan seperti ini ya. Ini kita ulas kembali lagi. Jika laba kena pajaknya itu 2.400.000 ya, dari tadi kan beban penjualan dikurangi beban pokok, laba bruto, terus laba bruto dikurangi di usaha jadi laba bersih atau laba kena pajak. Perhitungan pertama itu adalah perhitungan yang mendapat fasilitas dulu, ya. Jadi 4,8 miliar, ingat ya, dibagi penjualan 30 miliar dikali 2,4 miliar laba kena pajak nih. Ya, jadi hasilnya adalah 384 juta. Ya. Terus yang tidak mendapat fasilitas, kalau yang dapat fasilitas kan kena 12,5%. Kalau yang nggak dapat fasilitas, tarifnya 25%. Itu caranya bagaimana? Itu laba bersih 2,4 miliar dikurangi tadi 384 juta. Jadi 2 miliar 16 juta. Nah, PBH terutangnya adalah 12,5 juta dikali 384. Ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya, yang bagi yang belum familiar ini soalnya ngitungnya agak berbeda. Terus untuk yang nggak dapat fasilitas 25% dikali 2 miliar 16 juta. Jadi PBH terutangnya adalah 552 juta dari 48 juta tambah 504 juta. Jadi begitu kira-kiranya. Ini agak berbeda sama yang omsetnya di atas 50 miliar atau yang omsetnya atau penjualannya itu di bawah 4,8 M. Ini agak berbeda cara hitungnya karena ada fasilitas pasal 31I tadi. Oke. Baik, mungkin penjelasan saya sampai di sini. Lebih enak lagi kalau kita ada diskusi, ada apa yang mau ditanyakan, apa yang mau didiskusikan mengenai
tentang tiga materi yang saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf jika cara penyampaiannya mungkin kurang jelas atau terlalu cepat. Nanti kita bisa kaji ulang via diskusi nanti. Mungkin terima kasih atas yang kesempatan yang diberikan pada saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator untuk melanjutkan berdiskusi mengenai materi tersebut. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Deva atas materi yang telah disampaikan. Dari materi yang sudah disampaikan, ini ada beberapa pertanyaan Pak Deva. Ada Baik. pertanyaan dari para peserta. Mau saya bacakan satu persatu atau langsung semua, Bapak? Terus ya, bisa. Gimana? Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Satya Multikonsultan. Biasanya pajak tangguhan muncul untuk akun rekening apa saja? Dan untuk industri peternakan kambing, di akun mana saja yang mungkin menyebabkan munculnya pajak tangguhan? Begitu, Bapak. Silakan Baik. Bapak untuk dijelaskan. Bisa dituliskan, Mas? Bisa nggak lupa, Mas? Bisa nggak? Bisa Pak, Pak Deva bisa lihat di kolom chatnya Bapak. Itu ada pertanyaan. Di obrolan Bapak, di obrolan. Masih atas lagi Bapak. Nah itu Bapak. Pos-pos apa yang ini ya? Itu pertanyaan kedua Pak Deva. Yang naik lagi Pak Deva. Nah, Oke. Dan untuk industri kambing peternakan akun mana aja yang mungkin menyebabkan munculnya pajak tangguhan. Ini dari langsung saya jawab ya. Ini dari Ibu Satya Multi Konsultan. Ini Ibu atau Bapak ini. Oke. Jadi gini konsepnya. Kembali kita tadi ya. Kalau kita bicara mengenai pajak tangguhan, itu kan kuncinya ada di perbedaan temporer ya. Perbedaan temporer antara tadi sudah saya jelaskan antara pengakuan secara akuntansi atau SAK dan pengakuan secara fiskal pajak. Jadi kalau tadi mengenai perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan bidang peternakan Bapak. perusahaan di bidang peternakan, akun apa aja yang muncul menjadi pajak tangguhan, seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Kalau kemungkinan akun apa yang muncul itu bisa macam-macam ya. Mungkin bisa akun beban penyusutan, cadangan kerugian piutang, beban garansi, itu bisa menimbulkan perbedaan pengakuan itu bisa menimbulkan munculnya beban pajak tangguhan. Contoh begini. Misalnya perusahaan peternakan tadi menghitung penyusutannya menggunakan metode rata-rata misalnya. Sedangkan pajak itu kan hanya mengaku dua metode, yaitu metode garis lurus dan metode satu menurun. Nah, pada waktu secara akuntansi dihitung menggunakan metode rata-rata, pada waktu akan melakukan perhitungan pajak, Bapak Ibu mau menggunakan apa metodenya? Garis lurus atau satu menurun? Misalnya Bapak Ibu memilih menggunakan garis lurus. Ya. Perbedaan antara perhitungan
pada rata-rata tadi yang dihitung menggunakan disajikan di laporan keuangan secara akuntansi, perbedaan tadi yang akan menimbulkan beban pajak tangguhan. Kalau perbedaan itu berdampak pada penambahan pajak, berarti tadi yang saya jelaskan di depan tadi, itu nanti menimbulkan hutang pajak tangguhan, ya. Tapi kalau perbedaan tadi itu berdampak pada pengurangan pajak yang akan dibayarkan, nanti munculnya di aset pajak tangguhan. Jadi kalau akun-akun apa saja yang nanti bisa menimbulkan beban pajak tangguhan, yang paling sering dijumpai adalah yaitu beban penyusutan, ya, pengakuan penyusutan aset tetap, terus pengakuan cadangan kerugian piutang, dan beban garansi yang paling banyak muncul itu, walaupun masih ada yang lain ya, tapi yang sering sekali munculnya beban pajak tangguhan itu karena perbedaan tadi, beban penyusutan, pengakuan cadangan kerugian piutang, dan beban garansi. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi gimana misalnya beban penyusutan yang dilakukan atau disajikan di dalam laporan secara akuntansi udah sesuai dengan aturan perpajakan, ya pasti nggak muncul beban pajak tangguhan. Misalnya nih, Bapak Ibu sudah melakukan perhitungan aset menggunakan metode yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan, misalnya menggunakan garis lurus, ya otomatis pada waktu Bapak Ibu mau melaporkan SPT tahunan, ya, atau Bapak Ibu mau melakukan perhitungan PPh per utang tahunan, ya nggak muncul beban pajak tangguhan karena kan sudah sama. Ini kan yang jadi masalah kan ada perbedaan pengakuan, gitu kan? Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan ya. Jadi kesimpulannya adalah beban-beban apa saja yang bisa muncul yang sering terjadi di lapangan itu adalah yaitu di pengakuan penyusutan, cadangan kerugian piutang, dan beban garansi itu yang biasanya bisa menimbulkan beban pajak tangguhan. Itu kira-kira. Itu Pak Moderator kira-kira penjelasan dari saya. Ada lagi kira-kira? Baik, Pak Deva. Menginjak pertanyaan yang kedua, ada pertanyaan dari Bapak Soekardi. Namun perlu saya sampaikan juga kepada para peserta, apabila ada pertanyaan, bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom obrolan atau kolom chat yang ada di Zoom ini. Untuk pertanyaan dari Pak Soekardi, izin bertanya Pak, jika kami mau menyesuaikan laporan keuangan akhir tahun 2025 menggunakan SAKEP, pos-pos apa saja yang bisa kami sendirikan untuk menghitung pajak tangguhan? Soalnya, kami masih bingung akun apa saja yang terdampak pajak tangguhan. Jika terjadi pajak tangguhan, apakah mempengaruhi perhitungan di SPT Badan? Berikut pertanyaannya, Pak. Baik. Jadi otomatis begitu. Jadi otomatis tadi ya, kenapa nah, lagi. Apakah beban pajak tangguhan itu bisa berpengaruh terhadap pembayaran pajak? Otomatis berpengaruh, Pak. Otomatis. Seperti saya bilang tadi ya, ini ada contohnya nih misalnya. Ini contoh nih yang tadi. Kita kasih contoh beban penyusutan aja deh. Jika tidak ada perbedaan antara pengakuan secara akuntansi dan pengakuan secara pajak, kan beban pajak penghasilan itu kan coba bisa diperhatikan ya.
200 juta sebagai laba sebelum pajak itu sebagai laba kena pajak. Betul ya? Artinya apa? Artinya PPh badan yang akan dibayarkan adalah 22% dikali 200 juta. Betul? Otomatis kan lebih tinggi kan? Betul ya? Tetapi karena ada perbedaan tadi, makanya pajak yang dihitung bukan lagi dari 200 juta, tetapi dari 150 juta. Jadi kan yang Bapak tanyakan tadi kan, apakah ada perbedaan pembayaran? Otomatis ada, otomatis karena perbedaan itu yang menimbulkan munculnya pembayaran pajak. Muncul pembayaran pajak, muncul pertambahan pembayaran pajak, atau muncul pengurangan pembayaran pajak. Karena kalau contoh di sini kan muncul penambahan pembayaran pajak. Kalau contoh kami di sini ya, karena beban yang diakui itu lebih lebih kecil. Tapi bisa juga mengurangi pajak. Jadi yang seharusnya pajaknya lebih besar karena ada perbedaan tadi jadi lebih kecil, itu bisa juga terjadi. Nah, mengenai akun apa saja yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu, kalau menurut kami sih kita menggunakan yang umum aja lah, yang umum terjadi, yaitu yang pertama mengenai pengakuan penyusutan aset tetap, ya, itu sering terjadi. Jadi untuk saran kami lebih baik pengakuan aset tetap itu mengikuti undang-undang perpajakan saja biar nggak muncul beban pajak penghasilan kan itu, biar nggak muncul beban pajak tangguhan, atau pengakuan cadangan kerugian piutang. Atau pengakuan beban garansi. Mungkin gitu ya Bapak Ibu. Coba ini saya tampilkan yang cadangan kerugian piutang biar lebih mudah. Bisa kelihatan nggak Mas? Bisa kelihatan nggak? Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Oke. Ini saya kasih contoh aja nih mengenai bagaimana pengakuan cadangan kerugian piutang. Ini ada contoh PT Sejahtera memiliki data sebagai berikut ya. Tahun 2023 membentuk cadangan kerugian piutang akuntansi sebesar 50 juta. Betul nggak? Terus laba tahun sebelumnya sebesar 300 juta. Terus laba tahun 2024 sebesar 290 juta. Laba tahun 2025 sebesar 310 juta. Nah, begitu. Tarif pajak penghasilan badan 22%. Di tahun 2024 terjadi piutang yang benar-benar nggak tertagih, yang diakui secara fiskal sebesar 30 juta. Tahun 2025 sisa piutang terjadi benar-benar tak tertagih diakui secara fiskal itu 20 juta. Ini perlu dicatat nih Bapak Ibu. Ya. Bahwa peraturan undang-undang perpajakan cadangan kerugian piutang itu tidak boleh dibebankan secara fiskal. Sehingga dianggap sebagai perbedaan temporer. Artinya apa? Jadi cadangan kerugian piutang itu hanya boleh dibebankan pada saat betul-betul terjadi. Gitu kan? Jadi ini tahun 2023 ini dia sudah membentuk cadangan kerugian piutang, otomatis kan dia kan mengakui bebannya itu nggak boleh sama pajak itu. Kenapa nggak boleh? Karena ya memang aturan pajaknya hanya boleh diakui pada saat itu benar-benar terjadi. Nah, jadi ini diminta untuk menghitung pajaknya, konsolidasi fiskalnya, laporan laba rugi per tahun, dan jumlah pajak rugi dan jumlah pajak tanggungan per tahun. Ini contohnya aja ya Bapak Ibu ya. Tadi kan saya akan ngasih contoh yang beban penyusutan ya. Sekarang bagaimana dengan cadangan kerugian piutang? Ini ada tabelnya.
perbedaan temporer. Tahun 2023 itu kan beban kerugian diakui secara akuntansi sebesar 50 juta. Ada perbedaan positif tuh 50 juta. Sedangkan tahun 2024 beban kerugian benar-benar terjadi tuh. Ya kan? Tahun 2024 30 juta, tahun 2025 20 juta. Kan gitu. Untuk ringkasan tabelnya seperti ini. Tahun 2022 laba sebelum pajak kan 300 juta tuh. Nah, ini ada kurasi fiskal positif sebesar 50 juta. Kenapa kok kurasi positif? Karena pajak belum mengakui 50 juta itu sebagai beban. Makanya dikurasi positif. Kan begitu. Karena aturannya kan pengakuan cadangan kerugian itu boleh diakui pada saat itu betul-betul terjadi. Sedangkan PT Sejahtera itu 23 sudah mengakui dulu nih. Ya kan? Makanya dikurasi positif tuh. Makanya laba kena pajaknya jadi 350 juta. Pajak terpilihnya 77 juta. Manfaat pada tanggungannya 11 juta. Total bebannya 66 juta. Labanya jadi 234 juta. Kan gitu. Untuk aset pajak tanggungannya jadi 11 juta. Ya, kita 2024 itu kan labanya 290 juta itu asumsi ya. Seperti yang ada contoh sini ya. Labanya 290 juta. Ya. Terus ada kurasi fiskal negatif. Nah, kenapa kok dikurasi fiskal negatif? Karena apa? Karena beban kerugian piutang itu betul-betul terjadi baru boleh diakui secara pajak. Makanya dia kurasi fiskal negatif, dia mengurangi laba. Kalau yang tadi itu dia sudah dibebankan dulu, makanya dikurasi positif, dia nambah laba. Kan 2024 dia mengurangi laba, jadi labanya jadi 260 juta kan begitu kan. Tadinya 57 juta, manfaatnya 66 juta. Terus laba setelah pajak 226 juta. Aset pajak tanggungannya jadi 660 juta gitu kan. Sama juga dengan tahun 2025 dengan laba 310 juta itu ada koreksi fiskal negatif juga. Kenapa? Ya karena beban kerugian utang itu betul-betul terjadi dan baru boleh diakui secara pajak begitu. Makanya dia koreksi fiskal negatif, artinya dia mengurangi laba kan begitu kan. Nah, jadi laba kena pajaknya kan jadi 290 juta, pajak terpilihnya 63 juta 800, beban manfaat pajaknya 4 juta 400, terus total beban pajaknya 68 juta 200, laba kena pajaknya jadi 240 juta, saldo aset pajaknya tanggungan jadi 4 juta 400. Nah, gini cara ngitungnya begini, Pak. Ya. Di tahun 2023 itu kan pada waktu perusahaan itu mengakui cadangan kerugian piutang. Itu kan sudah seperti itu. Beban kerugian piutang lawannya cadangan kerugian piutang. Itu ya. Tetapi secara pajak kan memang nggak boleh. Secara pajak nggak boleh itu. Beban itu diakui di depan. Beban itu boleh diakui. Maksudnya beban kerugian piutang itu boleh diakui pada saat itu terjadi. Makanya tadi saya bilang harus dikoreksi positif. Beban itu
dikeluarkan dulu di tahun itu, tahun 2023 itu. Betul ya? Perhitungan seperti ini, seperti tadi saya jelaskan sama itu. Nah, untuk menghitung pajak terkini, sama, karena tadi sudah dikoreksi kan otomatis labanya nambah tuh. Jadi beban pajak terkininya itu berarti 350 juta dikali 22%, karena tadi pajak kan kita anggap 22% kan begitu. Otomatis beban pajak terkininya 77 juta. Nah, untuk beban manfaat pajak tangguhan itu selisihnya tadi 50 juta dikali 22%. Itu sifatnya dia mengurangi, itu kan mengurangi pajak penghasilan. Jadi jumlah pajak penghasilan adalah 66 juta kan begitu. Ini bisa dilihat ya di layar ya. Nah, untuk pengakuan jurnalnya sama seperti tadi, kalau beban pajak terkini kan berarti kan 70 juta dikali 70 juta itu sebagai beban pajak terkini pada utang pajak terkini kan begitu. Nah, untuk pengakuan beban pajak tangguhan di tahun 2023, tadi saya di contoh pertama tadi kita lawannya adalah utang pajak tangguhan. Nah, ini adalah aset pajak tangguhan. Seperti saya bilang tadi. Ya, jadi aset pajak tangguhan lawannya beban pajak tangguhan 11 juta. Karena dia kan mengurangi beban pajak penghasilan kan. Untuk tahun 2024 juga sama. Nah, untuk tahun 2024 itu kita ada namanya koreksi negatif juga tuh, 30 juta. Karena beban pajak tangguhan itu baru dibebankan di tahun 2024. Kan begitu. Yang membedakan adalah beban pajak tangguhan itu bukan mengurangi tapi menambah. Kalau yang tadi yang tahun 2023 itu mengurangi beban pajak penghasilan, kalau yang ini menambah. Ini contohnya nih. Jadi laba neto fiskal 260 juta itu dikali 22% itu jadinya beban pajak terkini, dan untuk beban atau manfaat pajak tangguhan itu 30 juta itu dikali 22%. Ya. Jadi 6.600.000 itu menambah dia. Jadi 63.800. Gitu kan. Untuk laba ruginya seperti ini. Ya. Nah, yang membedakan ada pengakuannya nih. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Untuk pengakuan beban pajak terkini itu jumlahnya masih tetap sama ya. Beban pajak terkini lawannya utang pajak terkini. Tapi untuk pengakuan beban pajak tangguhan tahun 2024 beda lagi. Beban pajak tangguhan lawannya aset pajak tangguhan. Kalau tahun 2023 kan aset pajak tangguhan lawannya beban pajak tangguhan. Itu kan 2024 beban pajak tangguhan lawannya aset pajak tangguhan. Karena apa namanya di tahun 2023 itu kan diakui sebagai aset dulu tuh. Belum diakui sebagai beban kan dia kan mengurangi beban dulu kan. Baru tahun 2024 bebannya baru diakui kan begitu. Nah, begitu juga di tahun 2025 sama juga sih. Sama juga di tahun 2025. Perhitungan juga sama juga seperti tadi. Ya kan? Dia menambah beban manfaat pajak tangguhan. Jadi dia menambah beban pajak penghasilan. Jumlahnya juga sama. Dia karena dia menambah berarti dia mengurangi aset pajak tangguhan. Jadi kuncinya ada di sini, Bapak Ibu ya. Ini. Jadi seperti pertanyaan Bapak Ibu tadi, akun-akun apa aja yang harus diperhatikan? Ya tadi, kalau menurut kami adalah akun yang sering terjadi itu adalah yang berhubungan dengan aset tetap,
cadangan kerugian piutang dan beban garansi yang sering terjadi perbedaan temporer. Jadi itu perlu diperhatikan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak pengen ada perbedaan temporer atau ribet-ribet ngitung seperti ini, lebih baik pada waktu pengakuan masa tetap, terus beban garansi, beban kerugian piutang mengikuti aturan perpajakan saja. Kalau Bapak Ibu mengikuti aturan perpajakan, tidak muncul namanya beban pajak tangguhan. Begitu kira-kira penjelasan dari saya. Baik, Pak Deva, terima kasih atas penjelasan atas pertanyaan dari Bapak Soekardi. Masih ada satu pertanyaan lagi, Pak Deva, dari Bu Syakira Mailah. Namun sebelumnya, saya umumkan kembali bagi peserta yang ingin bertanya untuk bisa mengirim pertanyaan pada kolom obrolan atau maupun kolom chat. Lalu sebelum penutupan nanti akan diadakan dokumentasi bagi para peserta. Kami harapkan untuk dapat on cam pada saat sesi dokumentasi nanti. Baik, Pak Deva, saya bacakan pertanyaan dari Bu Syakira Maila. Maaf izin bertanya, Pak. Jika terjadi perbedaan signifikan antara beban pajak penghasilan dan taksiran pajak penghasilan, apakah hal itu dapat menjadi indikator potensi manipulasi laba atau earning management? Dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Jadi perbedaan temporer itu bukan berarti itu mengakibatkan potensi penggelapan pajak, enggak ya. Perbedaan itu kan memang kenapa muncul pajak tangguhan, karena memang perbedaan itu diakui secara akuntansi dan pajak. Jadi gini, maksudnya begini. Beda sama kita sengaja mengurangi pajak ya, itu kan beda ya. Kita sengaja mengurangi pajak dan tidak mengikuti aturan yang berlaku atau aturan undang-undang perpajakan. Ini kan enggak. Ini kan secara akuntansi boleh diakui, tapi secara pajak enggak boleh diakui kan. Jadi beban pajak tangguhan itu memfasilitasi perbedaan itu. Bagaimana terjadi perbedaan antara pengakuan secara akuntansi dan pengakuan secara pajak? Ini beda ya. Ini kalau dipisahkan dengan sengaja membedakan atau sengaja mengurangi pembayaran pajak, sengaja. Beda dengan kita mengikuti aturan yang ada, tetapi memang aturan itu memang berbeda dengan aturan yang sudah berlaku. Contoh, ya tadi saya bilang, SAK kan, SAKEP itu kan mengakui itu. Boleh mengakui, misalnya nih, cadangan kerugian piutang, beban kerugian piutang itu diakui di awal boleh, SAKEP. SAKEP tidak melarang itu, boleh. Tetapi secara pajak kan tidak boleh. Kan begitu. Secara pajak itu boleh diakui pada saat beban itu betul-betul terjadi. Jadi mohon nanti dibedakan antara perbedaan secara aturan dan perbedaan yang disengaja, Bapak Ibu ya. Ini beda loh. Kalau perbedaan yang disengaja itu memang nanti kena sanksi pajak kan begitu kan. Tapi kan kalau perbedaan ini kan kita nggak sengaja. Secara standar akuntansi SAKP boleh, tapi secara undang-undang pajak tidak boleh. Gitu ya. Tapi jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika terjadi perbedaan, tidak tidak berdampak pada denda pajak ataupun sanksi pajak. Jika Bapak Ibu tadi perbedaan tadi diakui di dalam pajak tangguhan, kan begitu. Atau bahasa yang lebih gampangnya itu gini. Bapak Ibu sudah mengikuti aturan secara akuntansi dan Bapak Ibu pengen
apa namanya membuat laporan secara pajak. Nah, fasilitasnya ada di mana? Ada di akun beban pajak tangguhan. Yang tadi sudah saya jelaskan tadi tentang beban penyusutan, tentang apa namanya cadangan kerugian piutang, boleh tidak apa-apa. Tapi beda kalau perbedaan itu disengaja dibuat-buat, lah itu beda lagi Pak. Itu namanya nanti kena sanksi pajak kan. Kalau itu sengaja dibuat-buat ya. Misalnya secara apa namanya secara aturan SAK itu SAK etap SAK EP itu apa namanya nggak boleh tapi sengaja dibuat-buat atau datanya perbedaan itu muncul karena data yang tidak valid misalnya loh Pak Polisi. Ini yang sering terjadi. Mentang-mentang kita ada beban pajak tangguhan ya, mentang-mentang kita ada beban pajak tangguhan, kita apa namanya perbedaan itu kita akui, tetapi jangan lupa sumber data yang Bapak Ibu gunakan harus yang valid, harus yang legal. Tapi jika sumber data Bapak Ibu itu tidak benar, tidak legal, ya itu bisa mengakibatkan sanksi pajak. Contoh begini ya Bapak Ibu, contoh begini. Pengakuan aset tetap ini, memang betul dalam akuntansi Bapak Ibu mengakui aset tetap itu dengan metode rata-rata misalnya. Ya. Terus pada waktu mau pelaporan pajak Bapak Ibu menggunakan metode garis lurus misalnya. Tetapi data yang digunakan Bapak Ibu itu nggak valid. Contohnya misalnya gini, beli mobil misalnya, yang harganya itu misalnya 500 juta, Bapak Ibu hanya akui 200 juta. Artinya apa? Artinya data yang Bapak Ibu gunakan nggak valid. Nah itu bisa kena sanksi pajak. Bukan perbedaan pengakuan metode akuntansi dan pajak yang kena sanksinya, tapi data yang Bapak Ibu gunakan dia tidak valid. Nah itu hati-hati itu. Rata-rata kami di lapangan sering menemukan seperti itu. Pak, kita kan ada perbedaan Pak. Ternyata waktu kita gali lebih lanjut, data digunakan tidak valid. Nah itu yang bisa mengakibatkan uh, munculnya sanksi pajak. Tapi kalau datanya sudah valid, gitu kan, metode yang digunakan sudah sesuai, nah perbedaan itu nanti difasilitasi di beban pajak tangguhan tadi. Jadi tolong diperhatikan antara sengaja membedakan dengan kita nggak sengaja ya. Kalau yang tadi saya ceritakan kan itu masih sengaja tuh harganya diturunkan kan, ya supaya bebannya kecil kan begitu kan. Itu kan sengaja. Kalau yang nggak sengaja itu memang datanya mau segitu, ngitungnya menggunakan itu secara undang-undang pajak tidak diperbolehkan. Nah itu beda lagi. Jadi perbedaan boleh, beda pengakuan boleh, beda temporari boleh, asal perbedaan itu diakui dan ditampung di dalam beban pajak tangguhan. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Dipa. Mungkin dari Bapak Ibu peserta workshop pada hari ini, apakah ada pertanyaan kembali Bapak Ibu? Jika dirasa sudah tidak ada pertanyaan dan materi yang disampaikan sudah cukup, maka menginjak sesi yang berikutnya, yaitu sesi dokumentasi. Untuk Bapak Ibu peserta, kami harapkan untuk dapat menyalakan kamera dan eh, menyalakan kamera untuk kami ambil gambarnya. Baik, kami beri waktu 30 detik untuk menunggu yang lain.
Baik, Bapak Ibu, izin untuk kami ambil dokumentasi. Siap, satu, dua, tiga. Oke, lagi satu, dua, tiga. Oke, sampun. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu. Demikian pula puncak acara yang sudah kita lalui bersama. Tidak terasa sampai dengan pukul 11 kurang, jam 12 kurang 15 menit, kita sudah menyimak bersama bagaimana penjelasan dari Pak Deva mengenai materi aspek perpajakan untuk SAKEP. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan antusias, serta kepada narasumber, baik dari hari pertama maupun hari kedua, Pak Agung dan Pak Deva, atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya atas nama KAP Sarastanto mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh peserta yang telah ikut hadir dan menyimak, dan kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan baik tutur kata maupun bahasa. Demikian acara yang telah kita nikmati bersama, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe, oh, ya Pak, sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Kasih Pak. Ya. Halo, halo. Sukses, Tambah sukses. ganteng nggak? Tambah ganteng ya? Aku ya? di sekolah. Matur nuwun, matur nuwun. Sami-sami.